Pemirsa, World Economic Forum resmi dibuka di Davos, Swiss pekan ini. Indonesia sebagai negara berkembang memanfaatkan World Economic Forum ini untuk mempromosikan potensi hilirisasi industri, energi terbarukan, dan transformasi digital di dunia internasional. Bagaimana jalannya World Economic Forum di Davos tahun ini? Kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Yohana Margareta dari Davos, Swiss. Yohana, apa saja isu yang dibahas dalam World Economic Forum tahun ini? Ya, Leonard, dalam World Economic Forum 2025 ini memang menjadi sebuah momentum penting bagi para pemimpin dunia untuk berkumpul menjawab sebuah atau beberapa keresahan isu global atau tantangan global yang melanda dunia saat ini. Baik tadi yang disampaikan dalam informasi sebelumnya terkait dengan ketidakpastian geopolitik yang tentu saja itu mempengaruhi situasi ekonomi di beberapa wilayah, baik itu konflik maupun perubahan iklim yang saat ini memang secara nyata kita rasakan bersama-sama. Adapun tema yang diangkat dalam World Economic Forum 2025 ini adalah Collaboration for Intelligent Age atau kolaborasi era cerdas, di mana memang dari pantauan saya dari hari pertama kemarin dibuka sampai dengan saat ini dialog-dialog itu diarahkan pada bagaimana seluruh negara ini mampu agile atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi, karena ada sebuah misi utama dan juga pemahaman bahwa kemajuan sebuah bangsa itu atau pemenang dari ekonomi di dunia ini ketika ia berhasil menguasai teknologi, dan penguasaan teknologi itu tentu saja akan berdampak nyata pada penguasaan pasar. Nah, itu yang kemarin menjadi mayoritas tema-tema diskusi sejumlah panel-panel awal dalam World Economic Forum 2025. Dan terkait dengan tema tadi, memang ada 5 hal penting yang diharapkan bisa tercapai dalam World Economic Forum 2025 ini, yaitu menata ulang pertumbuhan, adanya peningkatan industri di era cerdas di berbagai bidang, dan berinvestasi pada manusia. Ini menjadi salah satu prioritas utama juga, dan menjaga planet kita ini menjadi salah satu upaya untuk menjawab dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa di seluruh belahan dunia hingga saat ini, baik banyaknya bencana yang kemudian muncul begitu dari wilayah-wilayah di dunia, dan membangun kembali kepercayaan terhadap ekonomi dunia yang sampai dengan saat ini masih sangat fluktuatif dilihat dari ketidakpastian geopolitik yang sangat berdampak pada aspek-aspek pertukaran barang dan jasa, dan juga jalur-jalur investasi modal yang ini sangat berpengaruh di sejumlah wilayah tertentu. Khususnya kali ini yang menjadi sorotan adalah masalah perang yang terjadi di Timur Tengah. Dan selain itu juga kemarin Presiden dan CEO WEF, Borch Brande, menggarisbawahi bahwa saat ini memang ada kebutuhan yang sangat mendesak terkait dengan kolaborasi terkait dengan pertemuan tahun ini, di mana ketidakpastian global ini memang lebih tinggi daripada yang pernah dilihat dalam satu generasi, yang didorong oleh ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan juga percepatan perubahan iklim. Nah, sementara Indonesia sendiri di sini memang boleh dibilang gaspol begitu ya, melalui Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk mencari banyak sekali investor. Tapi dalam hal ini bukan from direct investment yang nanti akan menjadi prioritas, tapi bagaimana Indonesia kembali mencitrakan eksistensinya di mata dunia terkait potensi-potensi yang ada dalam berbagai macam sektor untuk kemudian mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Leo. Ya, Yohana, apakah ada target konkret yang ingin dicapai Indonesia lewat World Economic Forum tahun ini? Ya, saya sudah menanyakan kemarin ke beberapa pihak, khususnya dari pihak BKPM sendiri, apakah memang ada target khusus terkait dengan kehadiran Indonesia di World Economic Forum 2025 ini. Namun dari pihak Kementerian Investasi Hilirisasi dan juga BKPM sendiri menyampaikan bahwa tentu saja ada target-target angka yang ingin dicapai. Khususnya kemarin memang ada beberapa pertemuan dengan CEO yang sudah tertarik begitu untuk melakukan investasi dan juga bahkan melanjutkan investasi di Indonesia. Salah satunya yang negara Singapura yang menjadi salah satu motor atau FDI terbesar untuk Indonesia. Tapi yang menjadi prioritas utama di sini sebenarnya bukan from direct investment atau investment langsung yang bisa menjadi oleh-oleh bagi Indonesia setelah nanti pulang dari WF ini delegasinya. Tapi bagaimana mempromosikan segala potensi yang ada untuk kembali menarik dan juga mengenjot seluruh investment
atau investor yang ada di World Economic Forum 2025 ini. Dan berikut pernyataan dan wawancara yang sempat saya lakukan sebelumnya bersama Bapak Nurul Iwanda, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Situasi dunia ini terbaca semakin tidak menentu, terjadi konfigurasi baru secara politis maupun secara ekonomi, maka kita ingin Indonesia juga mengambil peran yang penting juga di sana, sehingga Indonesia ingin menempatkan diri sebagai negara yang bisa berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam konteks kita memajukan ekonomi bersama yang bisa memadukan antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya dari sisi kelebihan sumber daya alam, kemudian juga sumber daya manusia, untuk bisa dikolaborasikan dengan negara-negara pemilik teknologi dan kapital. Nah, program pemerintah untuk membawa hilirisasi, maka kemudian hilirisasi ini mempersyaratkan adanya inovasi dan teknologi untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam ini diolah menjadi produk-produk yang bisa mensuplai kebutuhan global. Nah, ada mineral, ada batu bara, ada gas alam, ada oil and gas, ada kehutanan, perikanan, kelautan. Itu yang nanti akan kita coba tawarkan kepada mereka, karena kita tahu bahwa ke depan dengan majunya teknologi dan muncul tren-tren baru di mana teknologi ini memunculkan kebutuhan dan produk-produk yang lebih baik, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan dari bahan-bahan baku, sehingga kemungkinan besar bahwa pemanfaatan mineral-mineral yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk misalnya bauxite untuk bisa dijadikan aluminium, dan juga mineral-mineral yang lain, kemudian rumput laut bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produksi yang menghasilkan produk untuk industri kosmetik, industri makanan, dan juga industri untuk obat-obatan. Nah, kita akan menempatkan diri sebagai bagian dari global supply chains yang kita bisa memberikan kontribusi terhadap sumber daya alam tadi. Yang kita tawarkan adalah ada 28 komoditi dari 8 sektor yang kita ingin dunia bekerja sama dengan Indonesia untuk mengolahnya. Ini sebenarnya target utama kita tidak langsung mencari nilai investasi, tetapi menciptakan image positif Indonesia sebagai tujuan investasi yang nanti akan mempengaruhi keputusan mereka pada berikutnya untuk melakukan investasi di Indonesia. Ya, Leo. Baik, berarti kita masih akan terus menantikan seperti apa nanti apa yang akan dicapai oleh Indonesia dalam World Economic Forum berikutnya. Terima kasih untuk laporan Anda. Yohana Margareta melaporkan langsung dari World Economic Forum Davos, Swiss. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.